Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabatku dimanapun kalian berada sudah melihat channel saya ataupun video saya ya. Terima kasih banyak kalian. Semoga kalian selalu diberi rezeki, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada video saat ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis, kisah horor, kisah seram yang pernah saya alami, dan kisah ini kisah yang betul-betul nyata, bukan rekayasa. Jadi semua video-video yang saya upload di YouTube itu adalah sebuah kisah nyata yang pernah saya alami di waktu saya masih kecil maupun sudah dewasa. Dan cerita ini saya akan bercerita tentang rumah mewah. Rumah tersebut ada penunggunya, atau dalam bahasa lain itu adalah rumah pesugihan ya. Jadi tuh gini teman-teman, kita langsung aja ya menuju ceritanya. Ceritanya tuh pada waktu itu saya tuh ya mungkin masih berusia kurang lebih kelas 2 SD kalau nggak salah ya. Saya masih kecil banget. Saya masih kecil, dan waktu itu almarhum bapak saya mengajak saya untuk jalan-jalan ataupun pergi ke rumah saudaranya ya. Mungkin dari rumah almarhum bapak saya yang dulu mungkin itu kurang lebih hampir 20 kilo mungkin ada. Agak lumayan agak jauh lah. Waktu itu berangkat sekitar jam habis maghrib kalau nggak salah ya. Habis maghrib kita berangkat. Waktu di perjalanan itu ya, waktu itu di daerah yang saya sebut tadi ya, rumah pesugihan itu emang itu sudah terkenal teman-teman. Itu sudah terkenal, itu orangnya bener-bener kaya banget. Bahkan satu kecamatan, kalau di sini tuh satu kecamatan tuh dia paling kaya. Dan ya bukannya gini teman-teman, bukannya sujon ya, itu kan kalau di sujon kan nggak baik ya. Cuman katanya ya, itu katanya tetangga-tetangga di situ itu emang cerita-cerita dari sini tuh emang seperti itu. Jadi ceritanya itu kayak mulut ke mulut itu ya, Bu. Itu benar apa enggaknya saya juga kurang paham. Yang penting yang saya ceritakan ini, jadi gini. Waktu itu saya sama bapak saya itu kan sedang mau menuju ke rumah saudara. Ya intinya temennya bapak saya lah. Setelah itu dalam waktu perjalanan saya itu dibonceng di depan naik sepeda motor. Itu kalau saya ingat saya itu cuma 2 orang, saya dan almarhum bapak saya. Waktu di jalan ya namanya anak kecil ya, anak kecil. Kalau saya tuh dulu kalau naik sepeda dibonceng di depan itu saya tuh suka gini teman-teman, suka kayak lihat-lihat ke samping gitu. Kalau di sini bahasanya tolah-tolah gitu ya. Saya seneng tolah-tolah gitu, lihat sana, lihat sini, lihat sana gitu. Setelah dalam perjalanan kurang lebih hampir 15 menit ya, tiba-tiba tuh di kiri waktu itu ya, di kiri bener. Di kiri saya itu ada rumah besar, rumah megah, dan di situ di pinggir jalan. Dan di pinggir jalan itu ada sebuah pohon. Kalau di sini ya, saya bahasa Indonesianya nggak tahu. Tapi kalau di sini tuh bahasa Jawanya itu pohon tismis. Kalau di kalian saya juga nggak paham ya. Itu pohonnya selalu berbuah dan kecil-kecil itu dimakan rasanya manis. Kalau di sini itu namanya pohon tismis teman-teman. Nggak tahu tapi di daerah kalian apa saya nggak tahu ya. Setelah itu di pohon itu ada sebuah kayak mungkin teman-teman tahu ya. Kalau di sini namanya itu permainan buat anak kecil itu loh, yang di TK kan ada kayak ayunan. Nah ayunan itu ada ayunan, cuman ayunan itu terbuat dari ban bekas teman-teman. Jadi ban itu dirobek, dirobek setengah, setelah itu dibuat ayunan. Dan di pohon tismis tersebut itu ada sebuah ayunan teman-teman. Saya masih ingat betul, ini bukan katanya dan bukan cerita ya, maksudnya bukan cerita dari orang, tapi saya lihat sendiri. Jadi waktu itu ada sebuah ayunan di situ. Ya namanya anak kecil ya, tadi kan saya sudah ngomongin di kalian. Saya tuh suka lihat-lihat tuh, suka tolah-toleh lah bahasanya.
Saya suka lihat ke sana, lihat ke sini gitu kan, ke samping sana, ke samping kiri, ke samping kanan gitu kan. Setelah saya melihat ke samping kiri itu tiba-tiba ada seorang perempuan, saya ingat saya ya ini ya, ada seorang perempuan rambutnya panjang, tapi dia tuh berpakaiannya nggak mistis, nggak serem, nggak kok berpakaian kayak hantu apa kuntilanak ataupun wewe gombal, itu enggak. Dia tuh berpakaiannya rapi banget, bahkan dia pakai celana jin. Tapi yang anehnya itu kalau nggak salah dia memegang ayunan, tangannya dua ya, memegang di atas, lalu dia tuh kepalanya miring. Ayunan itu nggak dibuat mainin teman-teman, ayunan itu cuma diem di situ, nggak dibuat mainin. Jadi ayunan itu nggak dibuat mainin teman-teman, cuma dia tuh diem di situ, nggak bergerak. Dan yang saya ingat dia tuh kepalanya miring, setelah miring, ya betul miring ke kanan, ya miring ke kanan, dan sama lidahnya dia tuh keluar. Dan yang saya heranin, lidahnya itu bukan lidah yang seperti manusia biasa. Jadi lidahnya itu panjang teman-teman. Lidahnya itu seingat saya itu sampai panjangnya itu sampai melebihi perutnya dia. Sekarang logikanya gini, kalau benar orang ya, masa orang lidahnya sampai dari perut lebih, kan nggak mungkin ya. Namanya orang itu lidah kan mungkin dari janggut itu kan sudah mentok kan gitu. Itu lidahnya itu sampai melebihi perutnya. Jadi posisi duduk, tangan tangan di ayunan di atas, kepala miring, rambutnya dia menutupi mukanya, dan lidahnya keluar sampai melebihi perutnya. Dan waktu itu teman-teman, saya itu belum cerita sama bapak saya. Jadi waktu di Bonjang itu saya itu cuma langsung saya lihatin terus sampai jawab, itu dia tetap di situ. Dan saya berpikir, cobalah lihat nanti aja gitu, pulangnya ada apa enggak gitu kan. Saya itu gak berani ngomong sama almarhum bapak saya. Dan setelah saya sampai di rumahnya sahabat bapak saya almarhum ya, main di rumahnya temannya bapak saya, pulang itu kalau nggak salah sekitar jam berapa ya, mungkin jam 10 agak jam 11 ya. Saya kan itu sudah tidur ya di situ, mungkin jam 8 saya sudah tidur. Setelah itu saya dibangunin, diajak pulang. Ya namanya anak kecil kan ya nggak mampu kalau nggak tidur kan, itu saya sudah ngantuk teman-teman. Nah setelah itu kita lanjut lagi ya. Setelah itu pulang di perjalanan saya ingat dengan yang tadi saya dilihatin itu kan. Saya ingat, cobalah di rumahnya di mana tadi, saya ingat, terus saya lihatin kanan kiri, dan setelah itu saya tahu rumahnya. Dan rumahnya itu saya tahu, oh ini rumahnya, saya mikir gitu kan. Dan yang anehnya lagi, setelah saya lihat ke kanan, yang tadinya di pohon bawah tesmis itu ya, kalau di sini tesmis ya, kalau di pohon tesmis itu tiba-tiba gak ada teman-teman. Tiba-tiba orangnya tuh gak ada, ya tinggal ayunannya doang, Dan saya berpikir gini, ya masa orang, saya mikir gitu, masa orang, tapi orang kok lidahnya dia sampai dari perut gitu. Jadi lidahnya itu sampai dari perut. Setelah itu lidahnya itu kalau di sini lincip teman-teman. Lidahnya itu sangat lincip sekali, panjang, lincip, sampai melebihi perutnya dia. Dan itu perempuan, bukan laki-laki ya, perempuan. Setelah itu saya ingat-ingat, setelah itu saya pulang, dia tidak ada kan. Setelah saya pulang dia tidak ada. Setelah sampai di rumah, saya baru berani ngomong sama almarhum bapak saya. Terus saya ngomong gini teman-teman, Pak, tadi waktu di jalan, tapi saya ngomongnya bahasa Jawa teman-teman, nggak bahasa Indonesia ya. Biasa ini kan saya pakai bahasa Indonesia kan, mungkin kalian kan yang nggak tahu bahasa Jawa, nanti kan bisa paham gitu kan. Saya ngomong gini ke bapak saya, Pak, tadi waktu di jalan saya tuh lihat orang di pinggir jalan, dia tuh lidahnya panjang di dalam ayunan. Itu kan di pinggir jalan ada ayunan, di depannya itu ada pohon tesmisnya Pak. Terus dia bapak saya ngomong, nyaut kan, tanya, gimana lihatnya kamu, kan digituin saya teman-teman. Saya ngomong, tadi lho Pak, di sana yang tadi ada rumah bagus di kiri jalan, saya bilang gitu.
Terus setelah itu bapak saya ngomong, oh di situ, ya tahu saya gitu pak teman-teman. Bapak saya, terus saya tanya, ada apa toh pak itu pak, saya kan bilang gitu. Udah gak apa-apa biarin, bapak saya itu selalu gitu teman-teman. Jadi kalau anaknya ingin tahu itu gak dikasih tahu, udah gak apa-apa biarin gitu. Dan setelah itu teman-teman ya, itu kan saya masih ingat. Dan tadi kenapa kok saya bisa ngomong kok, tadi ngomong tetangga-tetangganya sana kalau dia ada pesugihan gitu, bahkan sedangkan saya kan masih kecil, kok kamu tahu kalau tetangganya sana kok kamu tahu kalau dia ada pesugihan. Bagaimana saya tahu? Dan setelah saya dewasa ini, teman-teman ya, saya itu mempunyai teman daerah sana. Jadi rumahnya itu deket sama rumah orang tersebut. Jadi itu saya ngomong kan, saya bertanya sama itu tetangganya rumah yang mempunyai pesugihan ya. Saya tanya dan katanya teman saya, ya emang iya. Di situ emang sudah terkenal ya kayak gitu. Apalagi kalau malam ibaratnya kayak malam satu suro atau gimana gitu ya. Katanya tuh sering banget katanya teman saya ya. Kalau ini saya emang katanya, bukan saya lihat sendiri ya. Saya kan cuma memastikan apakah benar yang dulu saya lihat. Katanya emang benar. Iya mas, dia bilang gitu. Iya mas, emang di situ dulu ada pohon desmisnya gitu. Dan situ emang ya seperti itu mas ya. Jadi kalau emang mungkin ya ini ya, apakah mencari tumbal atau gimana, saya kan nggak tahu. Kalau mencari itu kayak sering terjadi kecelakaan teman-teman. Jadi kecelakaan itu sering banget di situ. Jadi kayak nggak bisa diberhentikan kalau waktunya kecelakaan. Jadi beruntun terus ada gitu. Ya mungkin nanti berhentinya 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti ada lagi gitu. Itu kan katanya temen saya yang rumahnya deket rumah yang saya maksud itu tadi. Ya cukuplah teman-teman ya, ceritanya seperti itulah. Jika kalian suka sama cerita saya ya alhamdulillah. Jika kalian tidak suka ya skip aja teman-teman ya. Dan untuk bantuannya jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Silahkan share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya supaya kalian tahu notifikasi ya video terbaru dari kami. Saya akan berusaha terus menceritakan kisah-kisah nyata yang pernah saya alami ya. Yang pernah saya alami, cerita ini adalah kisah nyata yang pernah saya alami, bukan cerita karangan. Mungkin dalam segi bahasa saya harus berpikir, karena saya kan orang Jawa. Jadi kalau saya ngomong bahasa Indonesia itu kayak kaku gitu teman-teman. Mungkin nanti kan kalau saya mau ngomong bahasa Jawa, nanti takutnya yang di luar Jawa nggak tahu gitu kan. Jadinya saya ngomong bahasa Indonesia saja. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Terima kasih sudah menonton dan melihat video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.